Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang ada dalam CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Lalu anggota kelompoknya kami ada 9 orang. Yang pertama ada Denita Nurma Syafira, yakni saya sendiri. Lalu ada Dovita Lestari, Fadilia Namira Syahna, Divani Sausan Esandari, Faiz Izzatur Rahman, Elsa Sabriana, Dimas Tegar Prayoga, Cindy Aulia Wulandari, dan juga Ardelia Herdani. Masing-masing dari mahasiswa akan menjelaskan masing-masing aspeknya di slide berikutnya. Lalu masuk kepada sistem manajemen mutu. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pembentukan dan juga penerapan sistem mutu. Sehingga bagaimana maksudnya? Sistem mutu itu dibuat, ditetapkan, dan juga diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan itu bisa tercapai. Nah, biasanya sistem manajemen mutu itu dia tuh akan menetapkan seperti struktur organisasi yang mana di setiap personalianya dia memiliki tujuan dan juga fungsi tertentu, memiliki tugas dan juga kewajiban tertentu. Sudah ditentukan juga bagaimana proses produksinya, terus prosedurnya bagaimana, instruksinya bagaimana, sampai dengan penentuan bagaimana sumber dayanya. Lalu masuk yang kedua adalah dengan penyesuaian sistem mutu dengan kegiatan perusahaan. Bagaimana maksudnya? Jadi, sistem manajemen mutu itu dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, biasanya salah satu contohnya adalah dia harus disesuaikan dengan karakteristik produknya. Tapi jangan sampai dia melenceng bebas. Ini juga harus selalu terkait dengan unsur-unsur yang terikat pada pedoman CPKB ini. Jadi tidak boleh asal-asalan dibuat. Yang ketiga adalah jaminan pengujian bahan dan juga produk. Maksudnya bagaimana? Jadi di setiap produk yang dihasilkan suatu perusahaan, dia itu harus terjamin baik kualitas maupun keamanannya. Sehingga bagaimana? Jadi dilakukan yang namanya pengambilan sampel dan juga pengujian mulai dari bahan awal atau biasanya bahan baku, produk antara sampai dengan produk jadi, sehingga nanti hasilnya ini akan didapatkan hasil dia apakah memenuhi kriteria ataukah tidak. Jika memenuhi kriteria, maka dia bisa masuk ke tahap selanjutnya sampai dengan pemasaran, disebarluaskan. Tapi jika tidak, maka bisa masuk ke analisis mengapa dia tidak bisa memenuhi kriteria yang diinginkan. Nah, sekarang masuk kepada personalia. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam personalia di CPKB ini? Jadi yang pertama adalah jumlahnya yang cukup. Jadi kalau bisa di setiap bidang itu dia memiliki satu orang untuk mengemban tugas dan juga tanggung jawabnya yang sudah tertulis dan juga sudah jelas. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik kepentingan antar satu sama lain. Lalu harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Makanya di setiap personalia itu biasanya dia sudah ada pelatihannya, bagaimana dia bekerja di bidangnya sendiri. Lalu seorang personalia dia juga harus dalam keadaan sehat saat bekerja dan juga diterima dalam suatu industri farmasi. Nah, selanjutnya untuk personalia, yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai organisasi, kualifikasi, dan juga tanggung jawab. Nah, di setiap struktur organisasi suatu perusahaan, dia harus memisahkan bagian produksi dan juga bagian pengawasan mutu agar tidak terjadi kepentingan suatu konflik kepentingan gitu. Jadi kepala bagian produksinya dia akan fokus kepada produksi, lalu kepala bagian pengawasan mutu dia akan fokus kepada pengawasan mutu. Nah, kedua bagian ini dia harus mendapatkan pelatihan dan juga pengalaman yang cukup baik mengenai bidangnya masing-masing gitu. Nah, tanggung jawab ini dia tuh harus tertulis secara jelas dan juga tertulis gitu agar ya tanggung jawabnya jelas apa yang harus dilakukan, tanggung jawabnya seperti apa, tugas dan fungsinya seperti apa, dia sudah dibagi secara jelas gitu. Dan setiap bagiannya juga harus memiliki personalia yang kompeten pada bidangnya masing-masing gitu. Lalu masuk kepada pelatihan yang mana di setiap bidang itu dia harus mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk apa? Ya balik lagi tadi untuk mendapatkan personalia yang kompeten pada bidangnya masing-masing gitu. Nah, pelatihan ini biasanya dilakukan secara rutin dan juga berkesinambungan, yang mana dia juga ada dokumentasinya. Dokumentasinya berupa apa? Jadi di setiap pelatihan itu dia ada catatan hasil pelatihan, yang mana itu akan dievaluasi dan akan apa ya? Diukur efektivitasnya, apakah si personalia ini berkompeten atau tidak pada bidangnya gitu. Selanjutnya ada bangunan dan fasilitas.
ditempatkan pada lokasi yang sesuai, didesain, dibangun, dan dipelihara. Upaya yang efektif dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan di sekitarnya dan dari hama. Produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya dan produk kosmetik dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama dengan dilakukan pembersihan dan perawatan untuk mencegah kontaminasi silang dan resiko campur baur. Garis pembatas tirai plastik penyekat yang fleksibel berupa tali atau pita dapat digunakan untuk mencegah terjadinya campur baur. Tersedia ruang ganti pakaian dan fasilitasnya, toilet terpisah dari area produksi untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Perbungkaan dinding dan langit-langit halus dan rata serta mudah dipelihara dan dibersihkan. Saluran pembuangan air mempunyai ukuran memadai dan dilengkapi dengan penyaring agar dapat mengalir dengan baik. Saluran terbuka dihindari, tetapi apabila diperlukan mudah dibersihkan dan disinfeksi. Lubang untuk pemasuk dan pengeluar udara serta pipa-pipa saluran jika ada dipasang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontaminasi terhadap produk. Bangunan mempunyai penerangan yang memadai dan ventilasi yang efektif sesuai kegiatan yang dilakukan. Pipa, fitting lampu, saluran ventilasi, dan perlengkapan layanan lain di area produksi dipasang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya ceruk. Peralatan penyebab ceruk dan sukar dibersihkan sebaiknya dipasang di luar area pengolahan. Laboratorium dibuat terpisah secara fisik dari area produksi. Area penyimpanan mempunyai luas yang memadai dan penerangan yang sesuai, diatur dan diberi perlengkapan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih dan rapi. Selanjutnya, untuk area penyimpanan yang memungkinkan pemisahan efektif bagi kelompok bahan dan produk yang berstatus karantina, tersedia area khusus dan terpisah untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar dan bahan yang mudah meledak, bahan yang sangat beracun, bahan yang ditolak, bahan yang ditarik dari peredaran, produk kembalian. Apabila diperlukan, disediakan area atau ruang penyimpanan dilengkapi dengan alat pengukur suhu, kelembapan, serta untuk menjamin keamanannya. Penyimpanan label dan bahan kemas cetak ditata sedemikian rupa sehingga masing-masing label dan bahan kemas cetak yang berbeda tersimpan secara terpisah untuk menghindari terjadinya campur baur. Kemudian disediakan area sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembuatan, antara lain ada penerimaan bahan, pengambilan sampel bahan, penyimpanan barang datang dan karantina, penyimpanan bahan awal, penimbangan dan penyerahan, pengolahan, penyimpanan produk ruahan, pengemasan, karantina sebelum produk dinyatakan lulus, gudang produksi jadi, tempat bongkar muat, laboratorium, dan tempat pencucian peralatan. Selanjutnya itu peralatan. Peralatan harus didesain, ditempatkan, dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan produk yang dibuat, agar tidak menimbulkan risiko kontaminasi, campur baur, atau kerusakan produk. Peralatan terdiri dari 3 komponen, yaitu desain dan konstruksi, instalasi dan penempatan, serta pemeliharaan. Komponen yang pertama yaitu desain dan konstruksi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permukaan peralatan yang kontak dengan bahan tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan. Yang kedua, peralatan tidak boleh menimbulkan efek merugikan pada produk, misalnya akibat kebocoran, tetesan pelumas, atau modifikasi yang tidak tepat. Yang ketiga, peralatan harus mudah dibersihkan untuk mencegah kontaminasi. Serta yang keempat, peralatan untuk bahan mudah terbakar harus tetap tahan terhadap ledakan. Untuk komponen yang kedua, yaitu instalasi dan penempatan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu peralatan atau mesin ditempatkan agar tidak menimbulkan kesesakan dan diberi penandaan jelas untuk mencegah campur baur antar produk. Yang kedua, saluran air, uap, udara bertekanan atau vakum harus mudah dijangkau dan diberi tanda yang jelas. Serta yang ketiga, sistem penunjang seperti tata udara, pengolahan air, uap,
Udara bertekanan dan gas atau nitrogen harus berfungsi dengan baik dan mudah dikenali. Serta untuk komponen yang terakhir, yaitu pemeliharaan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Serta yang terakhir, catatan perawatan dan kalibrasi disimpan dengan baik sebagai bukti pemeliharaan. Untuk selanjutnya ada sanitasi dan higien. Sanitasi dan higien dilaksanakan untuk menghindari terjadi kontaminasi dalam pembuatan produk. Sanitasi dan higien mencakup personil, pengguna dan fasilitas, peralatan atau perlengkapan, dan bahan awal serta produk termasuk wadahnya. Yang pertama ada personil. Personil dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, semua personil menerapkan pola bersih atau higien perorangan. Yang ketiga, personil yang menderita penyakit atau terdapat luka terbuka yang dapat mempengaruhi mutu produk, tidak diperkenankan menangani bahan baku, bahan pengemas, bahan dalam proses, dan produk jadi. Yang keempat, setiap personil diinstruksikan untuk melaporkan setiap kondisi sarana, peralatan atau personil yang menurut pertimbangan mereka dapat mempengaruhi mutu produk kepada atasan langsung. Yang kelima, hindari bersentuhan fisik langsung dengan bahan atau produk yang diproses untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Perokok, makan, minum, mengunyah, dan menyimpan makanan, minuman, rokok, atau barang lain yang dapat mengontaminasi bahan atau produk dilarang dilakukan di area produksi, laboratorium, gudang, atau area lain yang dapat mempengaruhi mutu produk. Dan yang terakhir, personil yang memiliki kewenangan memasuki area produksi untuk menerapkan pola bersih dan higien perorangan termasuk mengenakan pakaian kerja sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kedua ada bangunan. Yang pertama, tersedia wastafel serta toilet dengan ventilasi yang baik dan terpisah dari area produksi. Yang kedua, tersedia loker di lokasi yang sesuai untuk menyimpan pakaian serta barang-barang lain milik personil. Yang ketiga, sampah di ruang produksi dibuang di tempat sampah tertutup dan selanjutnya dibuang keluar area produksi. Yang ketiga, rodentisida, insektisida, bahan fumigasi, dan sanitasi tidak boleh mengkontaminasi peralatan, bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang ketiga, ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan dijaga dalam keadaan bersih. Yang kedua, pembersihan dengan cara basah atau vakum lebih dianjurkan. Jika mungkin dihindari penggunaan udara bertekanan serta sikat. Namun, jika tetap digunakan harus dengan hati-hati karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kontaminasi produk. Yang terakhir ada prosedur tetap untuk pembersihan dan sanitasi mesin-mesin utama dilaksanakan secara konsisten. Baik, selanjutnya untuk pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini merupakan bagian penting dari CPKB karena memberi jaminan konsistensi mutu produk kosmetika yang akan dihasilkan. Sistem pengawasan mutu itu untuk menjamin bahwa setiap produk yang dibuat dari bahan itu sesuai, benar, dan juga bermutu dengan jumlah yang sesuai serta kondisi pembuatan yang tepat dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pengawasan mutu itu meliputi pertama itu program pemantauan lingkungan, yang kedua pengalian batch dokumen, yang ketiga itu program sampel tertinggal, yang keempat itu pengujian stabilitas, dan yang terakhir itu pemeliharaan data spesifikasi bahan awal dan produk jadi. Adapun pengelolaan ulang, yaitu metode pengelolaan ulang ini senantiasa dievaluasi untuk menjamin agar pengelolaan ulang itu tidak mempengaruhi mutu produk. Perlu ada pengujian tambahan dari produk jadi yang berasal dari proses pengelolaan ulang. Produk kembalian, yaitu produk kembalian diidentifikasi dan disimpan di tempat terpisah atau di area dengan pembatas yang mudah dipindah, seperti terbuat dari bahan pita ataupun ali. Semua produk kembalian itu diuji kembali jika perlu. Sebagian tambahan dilakukan evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk didistribusikan kembali. Produk kembalian itu
yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan itu akan ditolak. Produk yang ditolak itu dimusnahkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Catatan produk dikembalikan di pemelihara. Adapun catatan pengawasan mutu, catatan setiap pengujian, hasil uji dan penelulusan atau penolakan bahan, produk antara produk ruahan dan juga produk jadi yang disimpan. Yaitu catatan yang dimaksud meliputi yang pertama itu ada tanggal pengujian, yang kedua itu ada identifikasi bahan baku, yang ketiga ada nomor pemasok, yang keempat ada tanggal penerimaan, yang kelima ada nomor batch asli dari bahan baku, yang keenam ada nomor batch produk, yang ketujuh ada nomor pemeriksaan mutu, yang kedelapan itu ada jumlah produk antara produk ruahan dan juga produk jadi yang diterima, yang kesembilan itu ada tanggal pengambilan sampel, dan yang terakhir itu ada hasil pemeriksaan mutu. Oke, selanjutnya itu proses produksi. Proses produksi meliputi bahan awal, yaitu yang pertama air. Peralatan untuk memproduksi air dan sistem pengolahan air harus menghasilkan air yang bermutu. Sistem pengolahan air seperti sanitasi sesuai produk tetap. Kualitas air secara kimia dan mikrobiologi yang digunakan dalam produksi harus dimonitor secara berkala sesuai dengan prosedur. Pilihan metode pengolahan air seperti deionisasi, distilasi atau filtrasi tergantung dari persyaratan produk. Yang kedua ada verifikasi bahan. Semua pasokan bahan awal diperiksa dan diverifikasi. Mengenai pemantauan terhadap spesifikasi dapat ditelusuri sampai kepada produk jadi. Sampel bahan baku diperiksa secara fisik terhadap pemenuhan spesifikasi dan dinyatakan lulus sebelum digunakan. Bahan baku diberi label yang jelas, kebersihan dan bahan dan kemasannya diperiksa terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran, lubang atau dalam kondisi terbuka. Yang ketiga ada bahan ditolak. Pasokan bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi dipisahkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur tetap. Selanjutnya yaitu ada sistem penomoran batch. Setiap produk jadi diberi nomor identitas produksi atau nomor batch. Sistem penomoran batch dibuat spesifik dan tidak berulang pada produk yang sama atau untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan. Bila memungkinkan nomor batch dicetak pada label kemasan primer dan sekunder, catat pemberian nomor batch dipelihara. Selanjutnya yaitu ada penimbangan dan pengukuran. Penimbangan dilakukan di ruang timbang menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi. Semua pelaksanaan penimbangan dan pengukuran dicatat dan jika mungkin boleh disaksikan oleh personel yang berbeda. Selanjutnya ada prosedur dan pengolahan. Semua bahan awal harus diuji lulus sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Semua prosedur pembuatan dilaksanakan sesuai prosedur tetap tertulis. Semua pengawasan selama proses yang diperlukan harus dilaksanakan dan dicatat. Produk ruahan diberi penanda sampai dinyatakan lulus bagian pengawasan mutu. Perlu perhatian khusus terhadap kemungkinan terjadinya kontaminasi silang pada semua bahan proses pengolahan. Dan selanjutnya ada produk kering. Penanganan bahan baku kering dan produk kering memerlukan perhatian khusus. Diperlukan dapat digunakan fasilitas pengendalian debu atau fasilitas vakum atau cairan yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada produk basah, cairan, krim dan lotion diproduksi sedemikian rupa untuk melindungi produk dari kontaminasi, mikroba, dan kontaminasi lain. Dianjurkan penggunaan sistem produksi dan transfer secara tertutup. Bila digunakan sistem perpipaan atau transfer bahan baku dan produk ruahan harus dapat dijamin bahwa sistem yang digunakan mudah dibersihkan. Selanjutnya ada pelabelan dan pengemasan. Kesiapan lini pengemasan dilaksanakan sebelum pengemasan dioperasikan, antara lain A. Peralatan bersih dan berfungsi baik. B. Lini dikosongkan dari seluruh bahan dan produk yang dikemas sebelumnya. Selama proses pelabelan dan pengemasan berlangsung, harus diambil sampel secara acak dan diperiksa. Setiap lini pelabelan dan pengemasan ditandai secara jelas untuk mencegah campur baur. Sisa label dan bahan pengemas dikembalikan ke gudang dan dicatat. Bahan pengemas yang ditolak dicatat dan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur tetap. Produk jadi, karantina, dan pengiriman ke gudang produk jadi. Semua produk jadi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bagian pengawasan mutu sebelum didistribusikan. Baik, untuk slide ini kita membahas tentang pengertian dan prinsip dasar dokumentasi dalam CPKB, cara pembuatan kosmetika yang baik.
Dokumentasi itu penting karena berfungsi untuk mencatat semua proses pembuatan produk, mulai dari bahan mentah sampai produk jadi. Dengan dokumentasi yang lengkap, perusahaan bisa menelusuri kembali bila ada masalah pada produk. Kegiatan yang termasuk dalam sistem dokumentasi yaitu ada perawatan alat, penyimpanan bahan dan produk, pemeriksaan mutu, distribusi produk ke pasar, dan hal-hal lain yang mendukung mutu. Prinsip utama dokumentasi antara lain yaitu dokumen yang sudah tidak berlaku tidak boleh digunakan lagi. Yang kedua, kalau ada kesalahan harus diperbaiki tanpa menghapus tulisan aslinya, lalu diberi paraf dan juga tanggal. Yang ketiga, semua instruksi atau panduan kerja harus ditulis dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses produksi. Yang keempat itu dokumen wajib ditandatangani, diberi tanggal, dan disimpan dengan baik agar bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi intinya itu dokumentasi membantu memastikan bahwa setiap langkah produksi dilakukan dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ini menjelaskan tentang jenis-jenis dokumen yang harus dibuat serta isi spesifikasi produk dan bahan. Yang pertama itu spesifikasi. Jadi semua spesifikasi harus disetujui oleh orang yang berwenang. Lalu spesifikasi ini berisi informasi penting seperti bahan baku dan bahan pengemas. Itu ada isinya nama bahan, deskripsi, parameter uji, batas penerimaan, cara penyimpanan, dan hal-hal keamanan. Lalu ada produk ruahan dan produk jadi. Dimana di sini ada nama produk, sifat fisik, hasil uji kimia atau mikrobiologi, dan cara penyimpanan. Tujuannya agar bahan dan produk memenuhi standar mutu sebelum diedarkan. Lalu yang kedua ada dokumen produksi. Di sini ada 3 jenis dokumen penting, yaitu ada dokumen induk, berisi informasi dasar seperti nama produk, bahan peralatan, dan batasan proses. Lalu ada catatan pembuatan batch. Di sini tuh mencatat proses produksi setiap batch, nomor batch, formula, waktu mulai sampai selesai, dan hasil uji, dan juga lain-lainnya. Lalu ada juga catatan pengawasan mutu. Di sini berisi hasil pengujian bahan dan produk, termasuk data pemasok dan hasil pelulusan atau penolakan. Jadi dokumen dan spesifikasi ini berfungsi untuk menjaga kualitas, keamanan, dan konsistensi produk kosmetik sehingga hasilnya sesuai standar CPKB dan aman digunakan untuk konsumen. Selanjutnya ada audit internal, di mana audit internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Audit internal dapat dilakukan oleh pihak luar atau auditor profesional independen atau tim internal yang ditetapkan oleh manajemen untuk keperluan ini. Bila perlu, pelaksanaan audit internal dapat diperluas sampai ke tingkat pemasok dan kontraktor. Laporan dibuat pada setiap kegiatan audit internal selesai dilaksanakan. Selanjutnya ada area penyimpanan. Area penyimpanan memiliki kapasitas yang cukup sehingga memungkinkan penyimpanan berbagai jenis bahan dan produk secara teratur, meliputi penyimpanan untuk bahan awal, produk antara, produk ruahan dan produk jadi, produk yang dikarantina dan produk yang lulus uji, produk yang ditolak, dikembalikan atau ditarik dari peredaran. Area penyimpanan dirancang atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, kondisi penyimpanan bersih, kering, dan dirawat dengan baik. Bila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, misal suhu dan kelembapan tertentu, maka disediakan, diperiksa, dan dipantau. Tempat penerimaan dan pengiriman barang melindungi bahan atau produk dari pengaruh cuaca. Area penerimaan didesain dan dilengkapi untuk memungkinkan bahan baku atau produk yang datang dapat dibersihkan bila perlu sebelum disimpan. Area penyimpanan untuk produk karantina diberi batas secara jelas. Bila dimungkinkan disediakan area pengambilan sampel bahan awal
untuk mencegah kontaminasi, dan bahan berbahaya disimpan secara aman. Kontrak produksi dan pengujian. Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian secara jelas ditetapkan, disepakati, diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat mutu produk atau pekerjaan yang dihasilkan tidak memuaskan. Semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan ditetapkan agar menghasilkan mutu produk yang memenuhi standar yang disetujui bersama. Perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak dapat dibuat secara tertulis dengan menguraikan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penanganan keluhan dan penarikan produk. Penanganan keluhan. Personil yang bertanggung jawab atas keluhan dan keputusan terkait ditunjuk dengan jelas. Disediakan prosedur tertulis untuk menangani keluhan termasuk pertimbangan penarikan produk karena cacat. Keluhan tentang cacat produk dicatat dan diinvestigasi. Investigasi dilakukan untuk memeriksa kemungkinan cacat pada batch lain. Tindak lanjut dilakukan sesuai hasil evaluasi, termasuk penarikan produk bila diperlukan. Semua keputusan tindak lanjut dicatat dan dirujuk ke catatan batch. Catat keluhan ditinjau secara berkala untuk mendeteksi masalah berulang yang membutuhkan perhatian. Instalasi berwenang diberitahu jika terjadi kegagalan atau kerusakan produk yang mempengaruhi keamanan. Penarikan produk. Sistem penarikan produk cacat atau bermasalah dibuat dan dilaksanakan oleh personil yang ditugaskan. Selanjutnya, prosedur penarikan yang tertulis disusun dan ditinjau secara berkala untuk pelaksanaan yang efektif. Selanjutnya, catatan distribusi produk harus tersedia, mencakup informasi distributor untuk mendukung penarikan. Proses penarikan dicatat dan laporan akhir dibuat, termasuk rekonsiliasi jumlah produk yang dikirim dan ditarik. Keefektifan penarikan produk dievaluasi secara berkala. Instruksi tertulis disediakan untuk memastikan produk yang ditarik disimpan terpisah dan aman. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.